Ini sih begitu masuk ada sesuatu yang tidak lazim di sini teman-teman. Living room ini diberi batas oleh satu pintu geser ya. Ini adalah pintu sliding door ya. Selamat datang kembali di channel Home Talk. Hari ini kita berada di daerah Bekasi. Hari ini kita akan mau review satu rumah yang menarik ya. Rumah ini menawarkan konsep flexi home ya. Nanti kita akan jelasin di bagian dalamnya apa itu flexi home. Lihat dulu fasad depan dari bagian rumah ini ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, di depan itu menggunakan atap pelana ya. Di sebelah kanannya, di sisi kanan itu kita bisa lihat ada permainan conwood yang dipasangkan di situ. Sebelah kirinya menggunakan jendela mati warna hitam. Rumah ini mempunyai luasan bangunan yaitu 41 meter persegi, sedangkan luas tanahnya 72 meter persegi. Jadi cukup luas ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di bagian depan ini terdapat sebuah taman kecil ya, kira-kira mungkin 1 kali 1 meter ya. Jadi cukuplah untuk 1-2 tanaman untuk mempercantik area di depan. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita developer memberikan satu cor-coran beton ambalan ya. Ini untuk sebagai tempat duduk. Enak banget teman-teman ya. Kalau kita duduk di sini, nah ini bisa dilihat bahwa ini cozy banget ya, nongkrong-nongkrong di sore hari. Kalau ada teman yang masuk, ada teman yang datang, kita bisa menyambutnya di daerah ini. Ini juga di bawahnya kita lihat di sini ada dilengkapi batu koral ya teman-teman ya. Jadi ini fungsinya ada teman-teman, bahwa ketika kita duduk di sini, batu koral ini tuh memberikan feel ya, memberikan rasa bahwa kaki kita itu ketika ada genangan di sini tidak langsung merasa seperti basah gitu. Jadi batu koral ini memberikan kenyamanan yang lebih. Kita lanjut yuk, kita bahas bagian jendela ya. Teman-teman bisa lihat ya, ciri khas modern tropis ya. Rumah dengan modern tropis ini memiliki jendela dengan bukaan yang sangat luas ya. Jendela ini fungsinya dengan bukaan seperti ini bisa memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam rumah ya. Kalau kita lihat dari sini, bahannya sendiri menggunakan bahan aluminium yang dicat warna doff ya. Jadi kelihatannya lebih menyatu dengan bagian catnya dindingnya sendiri gitu ya. Di bagian carport sendiri kita bisa lihat di sini ya. Ini carportnya cukup luas, muat untuk satu mobil ya. Carport ini menggunakan keramik ukuran 30x30 ya. Jadi keramiknya sendiri polos saja. Jadi ini nggak terlalu licin ya, jadi agak kesat sedikit supaya nanti ketika kita mencuci kendaraan kita, baik motor baik mobil, itu tidak terlalu licin. Jadi kita menghindari resiko dari terpeleset ya. Kita lanjut ke bagian kisi-kisi ya. Nah, bagian kisi-kisi ini kita bisa lihat ya. Ini yang menarik dari rumah modern tropis ini ya. Bagian kisi-kisi ini didesain dengan sangat menarik ya. Kita bisa lihat di sini yuk, bahwa bagian kisi-kisi ini menggunakan bahan kayu ya, multiplex, kayu plywood ya. Jadi ini bukan kayu beneran ya teman-teman ya. Kisi-kisi ini jadi fungsinya adalah membantu supaya sirkulasi udara yang dari luar bisa lebih maksimal untuk masuk ke dalam. Sekaligus memang sebagai tentunya estetika dari rumah ini sendiri. Nah, untuk bagian ini, bagian pintunya sendiri sudah menggunakan solid engineering, kemudian menggunakan warna abu-abu tua ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya lebih menarik, lebih bagus ya. Kalau kita lihat juga menyatu dengan kisi-kisi yang ada di samping ini ya. Yuk kita masuk ke dalam rumah ya. Kita sudah masuk di dalam area rumahnya ya. Nah, ini sih begitu masuk ada sesuatu yang tidak lazim di sini teman-teman ya. Jika kita lihat di sini bahwa area ini masuk dari pintu depan ini, itu tidak langsung menemukan area living room atau area ruang tamu teman-teman. Jadi di sini menariknya yang tadi saya bilang di depan, bahwa konsep flexi home ini dapat mengakomodir dari penghuni rumah ini. Flexi home ini sendiri artinya bahwa di area tengah ini nantinya bisa didesain dengan variasi atau keinginan dari penghuni. Contohnya jika penghuni masih berstatus single, maka dia bisa mendesain area ini bisa mungkin diberikan tempat duduk, diberikan meja kecil untuk bersantai di sore hari dan sebagainya. Lalu jika penghuninya merupakan pasangan muda yang sudah memiliki anak, nah desainnya bisa dicontoh seperti ini teman-teman ya. Jadi ini desain mungkin untuk area anak bermain
tidak ada kursi, tidak ada bangku. Jadi memang untuk fokus untuk area anak-anak bermain. Ada satu bagian lagi di area living room ini yang cukup menarik ya, bahwa kalau kita lihat di atas di sana itu diberikan sebuah kanopi ya, atau skylight ya. Itu menggunakan besi hollow ya. Kemudian kanopi ini didesain dengan cukup baik sehingga matahari yang masuk bisa maksimal menerangi dari area tengah ini teman-teman ya. Dan tak lupa yang terakhir bahwa area tengah ini menggunakan homogeneous style ya, ukuran 60x60, motifnya motif kayu ya. Jadi ini menarik, jadi tampak lebih lebar dan lebih lega teman-teman ya. Yuk kita masuk ke bagian dapurnya. Kita sekarang masuk ke dalam area kitchen atau area dapur ya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, area ini sangat menarik ya, didesain dengan cukup baik ya. Kalau kita lihat sini, top table-nya menggunakan keramik ya, dengan motifnya mungkin ini marmer ya, jadi cukup eye catching, cukup bagus ya. Untuk backsplash-nya sendiri menggunakan keramik juga ya, motif-motif bata seperti itu, warna putih ya. Cuman cukup menarik bahwa motif bata ini didesain dengan sistem bevel ya, atau tampilan bevel, jadi dia kesannya lebih bagus, lebih menarik, nggak kaku ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah kalau di bagian atas kita bisa lihat ya, di sini di area kitchen ini ditambahkan kabinet-kabinet ya, storage ya. Jadi ini fungsinya untuk bisa ditempatkan atau diisi dengan barang-barang seputar dapur ya, contohnya piring, gelas dan lain-lain sebagainya. Jadi ini bisa memaksimalkan ruang yang ada di sini. Teman-teman, sekarang kita masuk yuk, dimana area ini kita fungsikan sebagai area mungkin untuk cuci baju, untuk jemur pakaian juga bisa ya. Area ini sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu besar, tapi sudah cukup compact dan fungsional untuk kegiatan-kegiatan yang tadi ya. Area ini dilengkapi dengan satu storage. Nah ini gunanya mungkin juga untuk sebagai penyimpanan alat-alat dan lain-lainnya. Untuk area atas sendiri kita bisa lihat di sana ya teman-teman ya, bahwa area atas itu menggunakan kanopi yang sama tadi seperti di ruang tamu. Jadi ini fungsinya jelas untuk memaksimalkan matahari atau pencahayaan yang masuk ke dalam sini supaya jemurnya cepat kering teman-teman ya. Setelah dari area laundry room yang di belakang teman-teman, kemudian ada area dapur. Yuk sekarang kita masuk ke dalam area ruang keluarganya. Nah teman-teman ya, dari area ruang tengah kita masuk ke dalam area living room ya. Living room ini diberi batas oleh satu pintu geser ya. Ini adalah pintu sliding door ya, dimana ini pintunya menghemat space ya. Nah sekarang kita masuk ke area living room ya teman-teman ya. Kita ke area sini dulu ya. Di sini kita bisa lihat ya, wah kalau tempat makan di sini ada tablenya ya, ada mejanya. Ya kita bisa gunakan untuk tempat makan bersama keluarga. Di sini diberikan satu ambalan ya, menarik ya. Kemudian juga dilengkapi oleh light strip ya, atau lampu. Sekarang kita masuk ke sisi sebelah sini ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini salah satu area yang enak banget ya. Di sini area menonton ya, TV-nya gede banget teman-teman ya. Jadi nonton di sini sangat puas sekali ya. Kalau kita bisa lihat di sini, desainnya di sini menggunakan wall panel ya, seperti kisi-kisi gitu ya. Kemudian di sini juga sama seperti area tadi di sebelah, mereka menggunakan semacam ambalan ya, dilengkapi lampu atau light stripnya. Di sini ada TV, di sini juga diberikan storage ya teman-teman ya ini. Jadi ini storage-nya bisa digunakan untuk ditaruh benda-benda atau barang-barang kecil ya. Jadi ini areanya kalau bisa dibilang ini cukup luas, tapi juga fungsional sebagai area untuk tempat menonton ya di area living room ini. Nah setelah dari area living room atau area ruang keluarga ini, kita masuk yuk ke dalam kamar anak ya. Kalau kita lihat di kamar anak ini secara desain memang untuk anak-anak ya, ini sangat menarik sekali ya. Kita bisa lihat di sini ini diberikan satu kasur ya, ala-ala mezanin gitu ya, kasur tingkat tapi kasur layang ya. Di sini kita juga bisa lihat ya, di sini diberikan meja ya untuk anak belajar. Di sini lumayan bagus untuk dari sisi kasurnya ya.
Jadi anak bisa tidur di sini. Yang menarik di sini juga ada diberikan lampu ya teman-teman ya. Di sini lampu light strip juga ya, supaya nggak terlalu gelap di sininya. Ini seperti biasa, ini ada wall panel ya. Dan di bagian atas tadi kita bisa lihat ya, itu ceilingnya sendiri cukup ya. Jadi anak kalau misalnya berdiri pun mungkin nggak akan terlalu mentok ya. Jadi masih oke lah untuk sebagai ruang tempat tidur di bagian atas ini. Nah sekarang kita ke kamar satu lagi teman-teman ya. Ini kamar master bedroomnya atau kamar utamanya ya. Yuk kita ke sana yuk. Nah, saat ini kita sekarang berada di area master bedroom ya, atau kamar utamanya. Kalau kita bisa lihat di sini memiliki ukuran kurang lebih 3 x 3 meter ya. Jadi cukup luas untuk diisi oleh 2 orang ya. Di sini kita bisa lihat dulu di bagian sini ya. Di sini ada diberikan permainan wall panel ya. Kemudian di sisi sini diberikan satu ambalan juga ya. Kemudian di bagian bawahnya kan storage ya, atau tempat penyimpanan. Di sini juga menarik, di sini diberikan satu ambalan ya, sebagai meja rias. Jadi buat yang wanita, buat ibu-ibu bisa melakukan dandan atau merias wajah di sini ya. Nah, di bagian sisi sini kita lihat ya, di sana ada permainan wallpaper, tapi ini gede banget ya teman-teman ya. Nah, dilengkapi juga dengan satu lukisan ya. Jadi ini ketika kita lihat ya, cahaya yang masuk, lukisan wallpaper ini jadi satu kesatuan yang sangat menarik ya, lebih cerah, lebih bagus ya, jadi kelihatannya lebih menarik ya. Kemudian di sisi sininya kita bisa lihat di sini ada diberikan storage ya, yang gede-gede banget nih ya. Ini storage-nya buat tempat simpan baju ya, simpan pakaian di sini. Nah teman-teman, setelah ngebahas area kamar utama udah beres, kemudian kita juga tadi udah bahas area ruang keluarga atau living room. Nah sekarang kita ke area terakhir ya, area kamar mandi nih ya. Ini juga menarik ya desainnya. Yuk kita ke sana yuk. Nah saat ini kita sudah berada di area kamar mandi ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di sini, bahwa di sini untuk dindingnya sendiri menggunakan keramik ya. Kemudian keramiknya ini didesain sampai cukup tinggi ke atas teman-teman ya. Biasanya kalau rumah-rumah lain itu hanya menggunakan keramik ini sebagai dindingnya, itu paling hanya ketinggian 2 meter saja ya. Lalu tak lupa juga teman-teman, di sini diberikan sanitari ya, ada showernya, ada kloset duduk ya, bukan kloset jongkok. Kemudian di sini ada diberikan ambalan juga, wastafel, dan tak lupa ada cermin yang besar ya, supaya menambah estetika dan biar terlihat lebih luas dari untuk area kamar mandi ini ya. Yang menarik juga di kamar mandi ini dilengkapi oleh satu bagian yang kita sebut sebagai skylight ya. Bisa dilihat teman-teman di situ skylightnya ya, memanjang dari pojok sampai pojok ya. Jadi skylight ini berguna sekali untuk memaksimalkan pencahayaan matahari yang masuk ke area kamar mandi ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu kami untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya, supaya kami lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih.